Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian belajar dengan baik dan senang ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi yaitu ciptaan Sang Hyang Widi. Sebelum lanjut, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai belajar, mari kita awali dengan berdoa yang ditujukan kepada Sang Hyang Widi. Doanya, Om Swastiastu. Om Awigunam Astu Nama Sidam. Yang artinya, semoga tiada halangan dan berhasil. Oke, karena tadi sudah berdoa, kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah anak-anak dapat menyebutkan ciptaan Sang Hyang Widi serta membedakan ciptaan Sang Hyang Widi yang tergolong yang mana makhluk hidup dan yang mana benda mati. Nah, coba lihat gambar. Di sana ada gambar tumbuhan, ada gambar hewan, dan juga manusia. Itu adalah semua ciptaan Sang Hyang Widi, makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi Sang Hyang Widi menciptakan ada 3 makhluk hidup. Yang pertama ada tumbuhan, yang kedua ada binatang, dan yang ketiga ada manusia. Seperti itu ya. Nah, jadi ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk makhluk hidup dan benda mati itu ada 2. Jadi kalau yang tadi Bu Guru sebutkan ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia itu mereka diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi. Sedangkan kalau benda mati tidak memiliki jiwa karena benda mati tidak dapat tumbuh. Benda mati tidak dapat berkembang biak dan juga benda mati tidak dapat mengeluarkan suara atau bersuara. Seperti itu anak-anak ya. Jadi bedanya itu kalau misalkan makhluk hidup yang Bu Guru sebutkan tadi, ada tumbuhan, hewan, manusia, mereka itu diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi yang disebut dengan Atman. Atman itu berada dalam semua ciptaan Sang Hyang Widi, baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Berupa Atman. Kalau dalam bahasa dokternya itu jantung. Jadi kalau kita nggak ada jantung kan pasti kita mati. Nah, kalau tubuh makhluk hidup tidak ada Atman atau tidak diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi, maka makhluk hidup itu pasti akan mati, tidak bisa hidup. Nah, bedanya dengan benda mati itu tidak memiliki jiwa dan juga tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang biak, dan juga tidak bisa mengeluarkan suara. Kalau tadi Bu Guru sudah berikan contoh makhluk hidup. Nah, ini salah satu adalah contoh benda mati. Benda mati itu sangat banyak ya anak-anak. Dalam lingkungan sekitar kita itu banyak ada. Ini salah satunya ada contoh benda mati yaitu patung. Nah, ini pada gambar ini ada patung Garuda Wisnu atau yang kita sebut dengan GWK. Jadi patung ini merupakan contoh dari benda mati karena dia tidak bisa tumbuh, tidak bisa mengeluarkan suara dan tidak memiliki jiwa. Nah, sedangkan yang di sampingnya itu adalah contoh dari pohon. Pohon itu merupakan makhluk hidup tumbuhan. Tumbuhan bisa tumbuh dan memiliki jiwa. Nah, itu tadi. Nah, kalau contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, rumah itu juga bisa disebut dengan benda mati. Nah, kucing, anjing, bunga mawar, bunga melati itu adalah contoh dari makhluk hidup. Dia bisa hidup, mempunyai jiwa, sedangkan seperti rumah, motor, batu itu benda mati, tidak memiliki jiwa. Begitu ya, Nana. Baik,
Kalau yang kedua tadi itu makhluk hidup dan benda mati itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri benda mati adalah tidak dapat tumbuh, tidak dapat berkembang biak, dan tidak dapat bersuara. Kalau ciri-ciri makhluk hidup bisa tumbuh, dapat berkembang biak, dan dapat bersuara. Itu dia ya. Nah, ini anak-anak. Tadi Bu Guru sudah memberikan atau menjelaskan tentang perbedaannya makhluk hidup dan benda mati. Nah, sekarang perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Ciptaan Sang Hyang Widi itu contohnya ada sawah, ada pantai, ada gunung, ada laut, dan sungai, dan masih banyak lagi. Contoh ciptaan manusia, salah satunya ada rumah, ada motor, ada pakaian, ada sepatu, dan masih banyak lagi. Jadi perbedaannya itu kalau ciptaan Sang Hyang Widi itu dibuat atau oleh Sang Hyang Widi. Contohnya ada sawah, gunung, ada sungai, laut, alam semesta, planet, bumi, bulan. Cuaca pun juga hujan, angin itu semua ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, sedangkan ciptaan manusia itu ada rumah, ada motor, dan benda lainnya ya. Itu adalah perbedaannya ciptaan Sang Hyang Widi dan juga karya manusia. Nah, tadi kita sudah tahu nih ciptaan Sang Hyang Widi yang mana, benda mati yang mana perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi yang buatan manusia yang mana, yang buatan Sang Hyang Widi yang mana. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, mari kita menyanyikan lagu dulu. Nah, di sini ada lagu Lihat Kebunku. Pasti anak-anak tahu. Nah, Bu Guru akan nyanyikan ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Nah, itu dia. Kita sedikit ice breaking namanya supaya anak-anak tidak jenuh. Dari tadi belajar terus. Jadi kenapa lagu Lihat Kebunku? Jadi ini ada sangkut pautnya atau ada hubungannya dengan ciptaan Sang Hyang Widi. Kebunku penuh dengan bunga. Nah, bunga itu kan termasuk tumbuhan. Jadi tumbuhan merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Seperti itu ya. Ya, baik anak-anak. Itu tadi merupakan penjelasan Bu Guru tentang ciptaan Sang Hyang Widi dan perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi dan juga benda mati. Perbedaan karya manusia dan juga karya Sang Hyang Widi. Ya, untuk hari ini Bu Guru cukupkan. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Bu Guru tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Suksema.